Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyari. Saya dari kelas IT 402 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang kedua tentang implementasi metode classification decision tree, yang mana mata kuliah data science ini didoseni oleh Bu Insinyur Heni Yulianti, MM Mkom. Apa itu classification decision tree? Classification decision tree adalah salah satu metode atau algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data ke dalam kategori discrete atau kelas. Metode ini memodelkan proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai dari atribut-atribut yang ada pada data. Yang kedua yaitu tentang algoritma classification decision tree, di mana algoritma yang pertama yaitu tentang perhitungan susunan decision tree. Yang kedua, pilihan properti yang terbaik, yaitu dengan menggunakan pengumpulan data atau daftar Gini untuk mengetahui fitur mana yang umumnya bermanfaat. Yang ketiga yaitu pemangkasan, mana metode pemangkasan ini atau algoritma pemangkasan ini metode untuk mencegah overfitting dengan menghilangkan sebagian cabang di pohon. Adapun ilustrasi decision tree yang pertama yaitu ilustrasi persepsi pohon pilihan atau decision tree untuk kasus karakterisasi dasar. Yang kedua, setiap hub membahas pilihan berdasarkan nilai karakteristik. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi pilihan properti di setiap hub yang memanfaatkan teknik data gain atau gain record. Di sini terdapat contoh kasus prediksi cuaca berdasarkan atribut. Terdapat kolom nomor, suhu, kelembapan, angin, dan hujan. Yang pertama contoh yaitu suhu dingin dan kelembapannya itu rendah. Anginnya terdapat angin dan hujan. Yang kedua suhu sedang, kelembapan normal, anginnya terdapat angin dan tidak hujan. Untuk penerapan pada kasus studi decision tree ini, yang pertama yaitu studi kasus penggunaan decision tree dalam klasifikasi data nyata. Yang kedua, deskripsi dataset. Yang ketiga yaitu reprocessing data, yaitu menghilangkan missing value, encoding dan scaling jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pembagian dataset, yang mana membagi data menjadi training set dan testing set. Untuk pengimplementasian decision tree yaitu pertama, pohon keputusan atau decision tree dapat diimplementasikan dengan pustaka atau alat pembelajaran mesin, uji kode dalam bahasa pemrograman tertentu, misalnya Python dengan pustaka scikit-learn untuk membuat model decision tree. Dan yang ketiga yaitu pimpin persiapan dan penilaian model menggunakan pengukuran seperti jaringan acak, ketepatan, akurasi, ulasan, dan skor F1. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Klasifikasi teknik penilaian untuk choice tree atau yang kita sebut tadi decision tree, diserai framework untuk mengukur eksekusi model dalam pengelompokan. Yang ketiga yaitu presisi, luas harapan yang tepat dari keseluruhan informasi. Yang keempat, ketepatan, di mana tingkat harapan positif yang benar dari perkiraan tertentu yang mutlak. Yang kelima, ulasan,
yaitu tingkat harapan positif yang benar dari setiap datum positif, dan yang terakhir yaitu F1 score, di mana F1 score ini jumlah ingatan dan presisi yang harmonis. Manfaat dan hambatan pada penggunaan metode classification decision tree terdapat beberapa manfaat dan hambatan. Di antaranya yaitu yang pertama, manfaat. Sederhana untuk dipahami dan divisualisasikan, masuk akal untuk informasi dengan sorotan berbasis progresif, dan yang ketiga yaitu dapat dimanfaatkan untuk ketertiban dan kambuh. Adapun hambatannya yaitu cenderung overfitting jika tidak dilakukan pemangkasan dan halus untuk sedikit perubahan informasi. Kesimpulannya yaitu decision tree ini adalah strategi untuk terkenal di machine learning yang digunakan untuk meramalkan kelas informasi yang terpisah, di mana teknik ini menikmati pilihan yang diuraikan secara efektif dan digambarkan sebagai pohon ataupun tree. Decision tree ini sesuai untuk informasi dengan karakteristik yang benar dan numerik. Namun, perhitungan ini memiliki kecenderungan overfitting informasi persiapan jika pohonnya terlalu dalam. Teknik pemangkasan dan hutan acak, sebuah metode pembelajaran ensemble yang secara acak menggabungkan sejumlah pohon keputusan. Keduanya dapat digunakan untuk memerangi overfitting. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.